Berkumpulnya kita di masjid ini menjadi sebab Allah mengumpulkan kita kembali di surga Firdausnya kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, istri-istri beliau dan seluruh pengikut beliau ila yaumil liqa. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, di kesempatan kajian ini insyaallah taala dan insyaallah sampai ke 5 sesi atau 4 sesi berikutnya kita akan coba membahas sebuah kutaib kecil, kitab kecil karya ilmiah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala yang berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, atau dalam kutip terjemahan yang sudah kita pegang di situ tertulis 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia. Arti sebenarnya dari judul aslinya adalah sarana yang bermanfaat untuk meraih hidup bahagia. Kebahagiaan adalah dambaan setiap manusia. Semua manusia tanpa terkecuali ingin hidup bahagia, ingin hidup tenang, ingin merasakan ketentraman jiwa, ingin hilang dari dirinya itu kesedihan, kegundahan, ketakutan. Semua manusia berlomba-lomba untuk mengejar kebahagiaan itu tanpa terkecuali. Kehidupan manusia, ia ingin mendapatkan kebahagiaan, ketentraman jiwa, tidak ingin hidupnya itu terkontaminasi dengan kesedihan, kegundahan, kekhawatiran, rasa takut. Manusia tidak menginginkan semua itu. Karenanya semua manusia tanpa terkecuali, baik itu orang baik maupun orang yang buruk sekalipun, mereka berlomba-lomba ingin mengejar, ingin meraih kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Makanya kita dapati manusia untuk mengejar kebahagiaan tersebut, mereka menempuhnya dengan berbagai macam cara. Berbagai macam cara ditempuh oleh manusia untuk mengejar kebahagiaan hidup itu. Untuk mengejar ketentraman jiwanya. Maka kita lihat sebagian orang itu berusaha meraih kebahagiaan itu dengan harta. Harta kekayaan. Dia merasa dengan banyaknya harta itu akan menjadikan dia bahagia. Makanya kita dapati orang ada yang benar-benar bekerja siang malam, menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, fokus energinya. Dia khususkan untuk mengumpulkan harta, meraih harta sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dia merasa dengan banyaknya harta itu dia akan menjadi bahagia. Sebagian lagi kita dapati orang yang dia menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya untuk mengejar pendidikan yang tinggi. Gelar akademik setinggi mungkin. Untuk apa? Dengan harapan gelar akademiknya itu, pendidikan yang tinggi itu dia bisa mendapatkan kedudukan martabat yang tinggi di hadapan manusia. Yang dengannya diharapkan dia bisa berbahagia. Punya pendidikan yang tinggi, kedudukan yang tinggi di tengah manusia, dia akan mendapatkan kedudukan yang bagus dalam kehidupan sehingga mendatangkan kebahagiaan. Sebagian lagi kita dapati orang, dia mencari kebahagiaan melalui atau dengan cara atau mencari sebab dari wanita. Dia mencari wanita yang paling cantik, ya. Nikah sana, nikah sini. Dengan harapan apa? Kebahagiaan dia bisa dapat dari wanita, dari pernikahan. Ada yang kita dapati orang dia mencari kebaikan dengan apa? Dengan memperbanyak asetnya, rumah-rumah, membangun rumah mewah, bak istana. Dengan harapan apa? Dengan rumah mewah, punya mobil-mobil mewah, dia bisa mendapatkan ketentraman jiwa di situ. Dan berbagai macam cara lainnya. Dan itulah syahwat manusia di situ. Allah jadikan manusia itu syahwatnya condong pada hal-hal seperti itu. Dan itulah sifat karakteristik manusia.
Sudah emang bawaan manusia condong kepada hal-hal seperti itu. Kayak Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada syahwat, kecintaan kepada hal-hal yang jiwanya condong ke situ, dari wanita ya lawan jenis, kemudian dari anak-anak, harta benda, sawah ladang, ya perbendaharaan, ya emas dan perak perhiasan, hewan-hewan ternak, hewan-hewan tunggangan, sawah ladangnya dia. Kalau kita mungkin zaman sekarang aset-asetnya dia, punya rumah, punya apartemen, punya mobil mewah. Manusia condong jiwanya ke situ. Karena emang manusia itu pengen mendapatkan apa? Ketenangan jiwa, kebahagiaan. Dia mencarinya dengan cara-cara seperti itu. Apa kata Allah SWT? Dzalika mata'ul hayati dunia. Ya itulah kesenangan kehidupan dunia. Semua itu, yaitu cuma kesenangan kehidupan dunia. Di akhir ayat Allah sebutkan apa? Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, balasan yang baik. Yang terbaik itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau mungkiri hadirin, kebahagiaan itu bisa didapatkan dari hal-hal seperti itu. Manusia merasa puas syahwatnya, puas batinnya ketika mendapatkan kesenangan-kesenangan syahwat dari yang tadi kita sebutkan, harta benda, ya pasangan, perhiasan, rumah mewah, senang orang itu. Manusia senang pasti. Dapat dia kebahagiaan di situ. Mereka dapat kebahagiaan, tapi ingat, kebahagiaan yang sebenarnya itu tidak akan bisa dia dapatkan kecuali dengan dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya realita yang ada. Realitanya menunjukkan demikian. Betapa banyak orang yang sudah meraih kesuksesan di dunia melalui cara-cara hal-hal seperti itu. Banyak. Orang mungkin mengejar kebahagiaan dengan wanita, dia sudah dapatkan semua. Dapat dia wanita cantik. 4 lagi dia nikah punya istri. Tapi belum dia mendapatkan kebahagiaan. Ada yang mungkin dia mengejar kebahagiaan dengan ketenaran. Begitu dia sampai di puncak ketenarannya, dia tidak mendapatkan kebahagiaan di situ. Ada yang mungkin merasa kebahagiaannya itu ada di harta. Banting tulang mencari harta, mencari rezeki, mencari kekayaan. Dia dapat kekayaan itu, sudah semua dia punya, tapi dia masih gelisah. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hatinya. Sudah punya mobil-mobil mewah, masih belum bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hatinya. Realitas seperti itu. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sebenarnya itu hanya akan ada ketika seorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam Ad-Da' wa Dawa menyebutkan, ahlu hikmah, para ulama terdahulu menyebutkan, mereka memandang, menelaah, meninjau manusia semuanya, baik yang baik maupun yang buruk, semuanya itu yang mereka lakukan itu tujuannya apa? Tujuannya ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin menolak kesedihan, kegundahan dalam hatinya. Baik mereka ingin mencari ketentraman jiwa. Semua manusia mencari itu tanpa terkecuali, dengan berbagai macam cara. Tujuannya apa? Karena mereka tidak mau sedih, tidak mau gelisah, tidak mau merasakan penderitaan, pengen bahagia. Maka mereka menempuhnya dengan berbagai macam cara yang beragam. Ibnu Qayyim menukilkan ucapan para ulama, para ahli hikmah. Berbagai macam manusia menempuh cara untuk meraih kebahagiaan itu. Tapi semuanya tidak akan berguna cara-cara ditempuh. Yang tadi, di antara contohnya yang tadi kita sebutkan. Tidak akan berguna kecuali apa? Kecuali dengan dia mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin manusia bisa mendapatkan kebahagiaan, ketentraman jiwa ketika dia jauh dari Rabb-nya. Mustahil, mustahil. Jangan pernah bermimpi mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
kebahagiaan-kebahagiaan semu yang dia dapatkan. Mungkin dia bisa meraih kesenangan, kebahagiaan dengan harta benda, tapi itu tidak akan bertahan lama. Mungkin dia bisa mendapatkan kebahagiaan dengan istri-istri yang cantik, dengan lawan jenis pasangan yang cantik, yang rupawan, tapi itu tidak akan bertahan lama. Ketentraman sejati, ketentraman yang hakiki, itu didapatkan ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam risalah yang kecil ini, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menuliskan beberapa tips dan nasihat untuk manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Risalah yang sangat kecil, ringkas, tapi sangat dibutuhkan oleh manusia. Risalah yang sangat bermanfaat sekali. Karya yang kecil ini sangat bermanfaat, sangat kita butuhkan. Kita coba mengkajinya, mempelajarinya. Dengan harapan kita bisa meraih kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia ini, bahkan di akhirat. Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menulis kitab ini, beliau menulis dengan begitu terstruktur, menyusunnya dengan sangat indah, dengan bahasa yang sangat indah. Nasihat dan tips supaya manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Beliau merincikan, mungkin kita merasa, mungkin kita mengira bahwasanya beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini menuliskan kitab ini ketika dalam keadaan beliau berada di puncak ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Tapi kalau kita mengetahui, hadirin azanallahu wa iyyakum, bahwasanya beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menulis kitab kecil ini, tips untuk meraih kebahagiaan, di atas kasur rumah sakit beliau ketika sedang sakit keras. Sampai para dokter ketika itu melarang beliau untuk membaca dan menulis. Karena apa? Karena beliau sedang merasakan sakit luar biasa di kepalanya menjelang beliau meninggal dunia. Sedang sakit, tapi beliau menulis bagaimana caranya untuk meraih kebahagiaan. Ini menunjukkan apa? Yang namanya kebahagiaan itu adanya, letaknya dalam hati, hadirin, bukan di materi duniawi. Beliau sedang menderita, sedang mengalami sakit yang cukup parah. Beliau menulis gimana caranya untuk hidup bahagia. Subhanallah. Ini kitab Al-Wasailul Mufidah Il-Hayat As-Sa'idah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, mengampuni dosa-dosa beliau, memberikan balasan yang berlipat-lipat atas usaha juhud beliau, atas karya-karyanya. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mempelajari risalah yang kecil ini. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menempuh sebab-sebab kebahagiaan dan menjadikan hidup kita penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, kita coba masuk ke pembahasan kitab Kutub ini. Kita akan coba membaca muqaddimahnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini, hadirin azanallahu wa iyyakum, beliau lahir itu di tahun 1889. Beliau gurunya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Syekh Saleh Al-Utsaimin adalah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin adalah murid terbaik beliau, rahimahullah ta'ala. Murid terbaiknya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Saleh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dan Syekh Muhammad bin Nasir, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini punya banyak karya ilmiah. Di antaranya yang terbaik itu tafsir As-Sa'di. Kitab tafsir. Beliau punya tafsir Al-Quran, tafsir yang ringkas, sangat praktis, sangat bagus sekali. Saya tidak tahu sudah diterjemahkan belum ke bahasa Indonesia. Beliau punya kitab tafsir, itu tafsir yang sangat praktis, ringkas, bagus. Dan beberapa karya-karya ilmiah yang lainnya. Beliau punya banyak tulisan. Demikian juga murid terbaik beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga punya
Banyak sekali karya ilmiah. Taib. Beliau penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan di muqaddimah kitab, setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam muqaddimahnya, kemudian beliau berkata, amma ba'du. Ketenangan hati, kebahagiaan hidup, dan hilangnya rasa gundah adalah impian setiap orang. Dengan kondisi batin seperti itulah kehidupan terasa damai. Perasaan senang dan tentram akan dapat dicapai. Dan demi mendapatkan itu semua ada beberapa faktor yang harus terpenuhi. Ada faktor diniyah, faktor keagamaan, ada faktor alamiyah, faktor alami. Kemudian ada faktor tabi'iyah, faktor alamiyah. Kemudian ada faktor amaliyah. Faktor amaliyah, perbuatan. Hanya orang-orang mukmin saja yang mampu memenuhi ketiga faktor tersebut. Adapun selain mereka, selain orang-orang mukmin, selain orang-orang yang beriman, maka kalaupun dari satu sisi sebagian faktor-faktor tersebut dapat dicapai dengan jasa dan usaha para cendekiawan mereka, akan tetapi banyak dari sisi-sisi lain yang justru lebih bermanfaat, lebih kuat, lebih baik dalam jangka pendek atau jangka panjang yang tidak mampu mereka dapatkan. Dalam buku kecil ini, penulis akan menguraikan apa yang ada dalam benak penulis. Perhatikan. Apa yang ada dalam benak penulis, katanya. Beliau menulis kitab ini seperti tadi kita sebutkan, di atas ranjang rumah sakit, tanpa maraji, tanpa rujukan, semua ada yang dalam pikiran dan benak beliau, dari hafalan beliau. Berkaitan dengan faktor-faktor penunjang tercapainya kebahagiaan sebagai cita-cita utama yang diinginkan oleh setiap orang. Ada sebagian orang yang sudah memenuhi sebagian besar dari faktor tersebut, sehingga dapat hidup dengan baik dan tenang. Namun ada belum bisa memenuhi faktor tersebut, sehingga mereka hidup sengsara dan tidak bahagia. Bahkan ada lagi yang setengah-setengah. Hanya Allah lah yang mampu memberikan taufik dan pertolongannya untuk menggapai semua kebaikan dan menolak setiap mudarat. Taib hadirin dan hadirat azanallah wa iyyakum. Itu dia muqaddimah yang penulis sebutkan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam muqaddimah yang tadi, ya, muqaddimah sebelum masuk ke pembahasan, penulis meringkaskan tujuan dari risalah ini, yaitu untuk memudahkan orang menempuh jalan-jalan agar tercapainya kehidupan yang bahagia, agar dia berbahagia dalam kehidupan. Dan beliau menyebutkan ada tiga pokok dalam muqaddimah tadi. Ada 3 poin penting yang beliau sebutkan dalam muqaddimah tadi, yang tadi kita bacakan. Yang pertama, dalam muqaddimah tadi beliau menyebutkan bahwasanya madarus sa'adah, poros kebahagiaan manusia itu adanya di rahatul qalb wa tuma'ninatuhu, adanya di kelapangan, kenyamanan dan ketentraman hati. Itulah poros kebahagiaan, hadirin. Jadi poros kebahagiaan seseorang itu adanya di mana? Adanya di ketentraman jiwanya dia. Itu poros kebahagiaan. Dari situlah bersumber kebahagiaan. Kapan orang itu bahagia? Kalau dia tentram hatinya, dia lapang hatinya. Bukan dengan banyaknya materinya, bukan. Tapi dengan apa? Dengan tentram, lapangnya hatinya. Makanya beliau menyebutkan beberapa hal agar kita bisa menarik sesuatu ini masuk ke dalam hati kita, yang dengannya menjadikan hati kita lapang, hadirin. Kita berusaha mencari hal-hal yang dengan perkara-perkara tersebut masuk ke dalam diri kita, menjadikan hati kita lapang. Kalau tidak ada hal-hal tersebut, tidak ada dalam hati kita, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi, kenapa? Karena poros kebahagiaan seseorang itu ada di ketentraman,
dan ketenangan hatinya dia. Jadi orang kalau dia pikir dengan banyaknya materi harta dia punya, dia bahagia, sudah punya harta sebanyak-banyaknya, hatinya nggak tentram, nggak tenang, dia tidak akan bahagia. Tidak akan dapat bahagia. Ini poin pertama yang beliau sebutkan dalam mukadimah, bahwasanya madarus sa'adah, poros kebahagiaan itu di ketentraman, di rohatul qalb. Ketentraman dan kelapangan hati. Kemudian perkara kedua yang beliau sebutkan dalam mukadimah yang tadi kita bacakan, bahwasanya sebab-sebab kebahagiaan itu ada tiga. Ada asbab ad-diniyah, sebab-sebab diniyah, sebab-sebab keagamaan. Kemudian ada sebab tabi'iyah, sebab-sebab yang alami. Kemudian ada faktor-faktor atau sebab-sebab yang faktor-faktor atau sebab-sebab amaliyah yang berkaitan dengan perbuatan seseorang. Itu dia tiga hal yang bisa menjadi sebab atau faktor kebahagiaan seseorang. Faktor-faktor diniyah, faktor-faktor keagamaan yang dengannya orang itu bisa berbahagia, di antaranya seperti apa? Seperti dia merealisasikan keimanan, nanti akan dibahas insyaallah. Iman, amal saleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hatinya dengan zikir, mengingat Rabbul Alamin, membaca Al-Qur'an, dekat dengan Rabbul Alamin, itulah sumber kebahagiaan paling inti, hadirin. Makanya faktor yang pertama dari tiga faktor itu penulis menyebutkan apa? Faktor diniyah. Faktor berkaitan dengan agama, keagamaan. Faktor yang kedua atau sebab yang kedua, faktor atau asbab at-tabi'iyah. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang tabi'i. Faktor-faktor yang alami. Contohnya seperti apa misalnya? Misalnya dia ini dalam kondisi tidak sakit misalnya. Kalau orang lagi sedang menderita sakit, terkadang ya itu hilang atau kurang kebahagiaannya. Atau dia lagi tidak dalam atau ditimpa masalah, musibah. Itu faktor alami. Terkadang orang ini ya, subhanallah, kadang ada orang dia lagi nyaman, hatinya lagi tentram, lagi enak, moodnya lagi bagus. Dia menjalani hari dengan tentram hatinya, tentram jiwanya, moodnya lagi bagus. Tiba-tiba ada WA datang masuk WhatsApp, masalah, problem, yang bikin apa? Bikin rusak moodnya di hari itu. Itu faktor alami, hadirin. Atau tiba-tiba dia ditimpa sakit misalnya, ditimpa musibah misalnya, langsung berubah, ketentraman hatinya bisa berubah. Itu faktor alami, hadirin. Itu maksudnya asbab at-tabi'iyah. Kemudian sebab yang ketiga yang bisa menjadi sebab atau mendatangkan kebahagiaan itu faktor amaliyah. Dengan manusia itu berusaha melakukan sesuatu yang dengan itu bisa mendatangkan ketentraman, kesenangan. Contoh misalnya orang dia hobi melakukan sesuatu. Orang dia ini kalau dia melakukan sesuatu yang bermanfaat buat dia olahraga, misalnya ada yang hobi nge-gym, ada yang hobi misalnya naik sepeda, ada yang hobi futsal, ada yang hobi buat kerajinan, ada yang hobi menulis. Ada yang hobi itu dia dalam lingkup sosial, bantu orang, ya. Kalau ada orang yang terkena musibah, dia berusaha ikut andil dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti itu mendatangkan kebahagiaan bagi dia. Ada yang seperti itu. Ini berkaitan dengan amaliyah. Itu tiga faktor kebahagiaan seseorang yang penulis sebutkan dalam mukadimah tadi. Yang pertama tadi apa? Asbab diniyah, asbab tabi'iyah, sama asbab al-amaliyah. Baik. Dan ketiga
Kata penulis, subhanallah ya. Kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam mukaddimah tadi, hanya orang-orang mukmin saja yang mampu memenuhi ketiga faktor tersebut. Jadi ketiga faktor tadi, orang mau ngejar kebahagiaan, dia bisa mendapatkan atau menempuh ketiga jalan tadi itu hanya orang beriman saja. Selain orang beriman, mungkin dia bisa menempuh kebahagiaan dengan faktor tabi'iyah, faktor amaliyah, tapi dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak menempuh faktor diniyah tadi, faktor agama. Karena apa? Karena Allah tidak akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan ketika datang petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mau mengikuti petunjukku, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Al-Qur'an, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Artinya apa? Dia pasti akan bahagia. Makanya hanya orang mukmin saja yang bisa memenuhi tiga faktor tersebut. Karena itu yang intinya. Faktor terbesarnya orang mau bahagia apa? Faktor diniyah tadi. Kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya, yang abadi, yang dirasakan walaupun zahirnya dia sengsara hidupnya, walaupun zahirnya dia miskin, walaupun zahirnya dia seret perekonomiannya, walaupun zahirnya dia kurang dalam segi kesehatannya, tapi ketika dia menempuhnya melalui faktor diniyah tadi, dia akan bahagia hatinya. Dia akan tenteram hatinya, hadirin. Makanya kata penulis apa? Tidak akan bisa menempuh ketiga faktor itu kecuali orang yang beriman saja. Kemudian poin ketiga yang penulis sebutkan dalam mukaddimah tadi, bahwasanya dalam menempuh ketiga faktor tadi itu manusia bertingkat-tingkat. Ada yang bisa mendapatkan sebagian besar dari hasilnya. Artinya apa? Dia menempuh tiga faktor itu dengan sungguh-sungguh. Outputnya apa? Dia akan merasakan bahagia dalam hidupnya. Ada yang tidak menempuh ketiga faktor itu, yang mengakibatkan apa? Hidupnya sengsara. Hidupnya sengsara. Dia tidak mencari kebahagiaan dari sebab-sebab tabi'iyah. Dia tidak mencari jalan keluar dari masalahnya. Kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan baginya. Ditambah lagi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sengsara, sesak dadanya. Kemudian kata penulis juga ada yang setengah-setengah. Ya, dia mungkin dapat kebahagiaan, tapi karena setengah-setengah dia menempuh faktor tadi, bisa jadi sekarang dia bahagia, nanti akan berubah suasana kehidupannya. Ntar dia dapat masalah lagi, terguncang lagi hatinya, ya sedih lagi dia. Nanti dia kembali lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan ketentraman lagi. Ya setengah-setengah. Itu dia tiga faktor, tiga poin penting yang penulis sebutkan dalam mukaddimah tadi. Taib. Kemudian selanjutnya hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, kita masuk ke inti pembahasan buku. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, yang pertama, sarana atau tips pertama yang beliau sebutkan untuk meraih kebahagiaan dalam hidup, yang pertama beliau menyebutkan apa? Al-iman wal amal salih. Wa a'zamul asbab lidzalika wa asluha wa ussuha, sebab terbesar, sebab yang paling agung, dan ini merupakan pondasinya untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan apa? Al-iman dan amal soleh. Ini landasan utamanya. Dari sinilah akan dibangun kebahagiaan kehidupan itu, hadirin. Kalau
pondasinya aja udah nggak ada, maka jangan harap orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan, hadirin. Bahagia dia, tapi bahagianya sesaat akan terus sesak dadanya. Dia akan terus mencari kebahagiaan yang tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena dia tidak membangun pondasi kebahagiaan itu. Pondasinya apa? Al-iman wal amal salih. Ini pondasinya. Dari pondasi inilah akan dibangun kebahagiaan demi kebahagiaan. Dari sinilah akan semakin besar, semakin meningkat, semakin tinggi kadar kebahagiaan dalam kehidupannya. Ini asasnya, hadirin. Iman dan amal saleh. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, faktor paling penting, ini mungkin berikutnya ada yang tolong bantu baca ya di sini ya, di pertemuan berikutnya insya Allah ya, ada qari'nya. Faktor yang paling penting dan mendasar untuk menggapai kebahagiaan, ya paling penting dan mendasar adalah iman dan amal saleh. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, perhatikan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Baik laki-laki dan perempuan, siapa yang melakukan amal soleh dalam keadaan dia mukmin, beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan dan menjanjikan, kata beliau, Allah menghabarkan dan janji bagi orang yang dapat memadukan, dikombin antara iman dan amal soleh untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang baik juga di akhirat. Allah janji, hadirin. Siapa yang menggabungkan antara keimanan dan amal solehnya, Allah janji akan berikan dia apa? Kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang baik di akhirat. Alasannya sudah jelas, kata penulis. Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, yang membuahkan amal saleh dan dapat memperbaiki kondisi hati, moral, tingkah lakunya atau urusan keduniaan dan akhiratnya, berarti dia sudah mempunyai pondasi yang kuat untuk menghadapi segala kemungkinan, baik yang mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan, maupun kemungkinan buruk yang dapat mendatangkan keguncangan, kesempitan, dan kesedihan. Kebahagiaan dan kesenangan mereka sambut dengan sepenuh hati, mensyukurinya, dan mempergunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan bila mereka berhasil menerima dan mempergunakannya dengan cara semacam itu, maka implikasinya adalah akan timbul hal-hal besar lainnya, yang kebaikan dan keberkahannya melebihi kebahagiaan dan kesenangan yang pertama tadi. Subhanallah. Ini sebagaimana akumulasi sukacita dan keinginan untuk mempertahankan keberadaan dan keberkahan nikmat tersebut, serta harapan untuk memperoleh pahala syukur. Begitu juga dengan cobaan. Nanti akan kita jelaskan. Begitu juga dengan cobaan, kemudaratan, kesempitan, dan keruwetan hidup, baik yang mampu diatasi, dipecahkan, yang hanya dapat diminimalisir, dilakukan, dan yang mau tidak mau harus dilakukan, maka harus diatasi dengan kesabaran. Dan sebagai dampak dari akumulasi kemampuan menghadapi ujian plus cobaan dan kekuatan, juga akumulasi dari kesabaran
dan juga pengharapan terhadap pahala, maka mereka akan mendapatkan hal-hal besar lainnya. Yang dengan hal tersebut, semua ujian dan cobaan pun tidak akan terasa. Bahkan berubah menjadi kesenangan dan harapan baik, serta keinginan untuk mendapatkan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat azanallahu wa iyyakum, yang pertama beliau sebutkan, dan ini yang paling inti hadirin. Mau hidup bahagia, yaitu apa? Iman dan amal saleh. Ini pondasinya. Tanpa pondasi ini, jangan pernah kita bermimpi mau hidup kita tentram bahagia. Nggak mungkin. Mau kita menempuh mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang tadi kita sebutkan, cara-cara duniawi, cara-cara yang orang pikir itu mendapatkan kebahagiaan, dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Tidak akan bisa mendapatkan kelapangan, ketentraman dalam hatinya, kecuali dengan iman dan amal soleh ini hadirin. Mustahil dia bisa mendapatkan ketentraman yang sejati. Mustahil. Kebahagiaan didapatkan, kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang mungkin dirasakan sesaat, begitu hilang kebahagiaan itu, dia akan cari-cari lagi kebahagiaan yang lainnya. Begitu mungkin dia merasakan kepuasan hati dengan harta misalnya, dia tidak akan merasa puas karena manusia itu sifatnya seperti itu. Dia akan terus mencari lagi, lebih dan lebih lagi. Kenapa? Karena tidak dilandasi pondasi iman dan amal soleh tadi. Nggak bisa, hadirin. Dia pun tidak punya iman dan amal soleh, dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak akan puas itu manusia. Nggak akan puas. Dia kalau mau cari kebahagiaan dengan harta. Kenapa? Karena nggak punya pondasi iman dan amal soleh. Orang mungkin mau cari kebahagiaan dengan martabat kedudukan tinggi di depan manusia, tidak dilandasi iman dan amal soleh, dia tidak akan puas hadirin. Akan puas. Dia akan terus mencari kebahagiaan. Nggak akan nerima, nggak akan lapang dadanya akan terus sesak. Kenapa? Karena pondasi ini nggak ada. Beliau rahimahullah ta'ala membuka poin yang pertama ini dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Artinya apa? Dia mengkombinasikan antara keimanan dan amal soleh. Kalau imannya benar akan membuahkan amal soleh. Mau bukti imannya orang ini benar, dia akan bagus amal salehnya. Baik laki-laki maupun perempuan. Dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan baginya kehidupan yang baik. Akan baik kehidupannya. Ini balasan di dunia Allah berikan kepada orang yang seperti itu. Allah janjikan, Allah berjanji, falanuhyiyannahu. Allah kasih penekanan di situ. Ada lam sama nun. Itu penekanan. Sesungguhnya, benar-benar kami akan berikan dia kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami berikan ganjaran, balasan, pahala nanti di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi balasan bagi orang yang beriman dan amal soleh itu 2 kali. Balasan di dunia dan balasan di akhirat. Balasan di dunia Allah kasih berupa apa? Allah kasih bagi mereka yang bagus imannya, memperbagus keimanannya dan memperbagus amal solehnya, Allah akan jamin akan baik tentram hidupnya di dunia. Allah kasih kehidupan yang baik. Setiap kali perubahan keadaan dalam hidupnya, dia akan merasakan kebaikan. Akan baik semuanya. Urusannya akan baik semuanya. Kemudian balasan di akhirat, yaitu Allah akan memberikan balasan pahala yang jauh berlipat-lipat dari apa yang dia usahakan di dunia. Kemudian kata penulis tadi, bahwasanya orang mukmin dengan modal imannya tadi, iman dan amal soleh tadi, dia modal awal nih dia mau hidup bahagia. Dengan modal keimanan itu, dia akan siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hidupnya dia.
Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupannya dia itu baik di kemungkinan yang baik maupun kemungkinan-kemungkinan yang buruk terjadi dalam kehidupannya dia sudah punya pondasi yang kuat untuk menghadapi segala kemungkinan. Baik itu berupa kesenangan maupun itu berupa kesulitan, keguncangan. Dia siap menghadapi itu. Kenapa? Karena dia punya modal iman tadi. Kemudian beliau menyebutkan kebahagiaan, kesenangan, artinya ya, dia sudah punya modal keimanan. Ketika dalam kehidupan itu, dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang bahagia, menyenangkan hatinya dia. Begitulah kehidupan. Kadang kita mendapatkan hal-hal yang kita senangi, menjadikan kita senang, bahagia. Terkadang datang hal-hal yang mengguncang kehidupan kita. Kesedihan, cobaan, begitulah kehidupan dunia hadirin. Nah orang, kalau dia sudah punya pondasi keimanan, dia akan siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan seperti itu. Artinya apa? Kalau Allah takdirkan dia mendapatkan kesenangan, dia akan merespon perkara tersebut, merespon kesenangan itu dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesenangan, kenikmatan yang Allah berikan kepada dia itu dia pergunakan untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah dia akan mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala bersyukur. Kalau dia dalam kehidupannya mendapatkan cobaan, hal-hal yang menyakiti dia, hal-hal yang menyedihkan dia, yang mengguncang hatinya, mengguncang jiwanya, cobaan-cobaan, dengan modal keimanan tadi, dia siap menghadapi itu. Dia akan menghadapinya dengan apa? Dengan sabar. Sabar dia. Karena dia beriman kepada Allah SWT bahwasanya ini ujian dari Allah. Ujian ini Allah timpakan kepada saya, ini baik buat saya. Dia berhusnuzon kepada Allah SWT. Ujian ini, cobaan ini dari Allah untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Allah berikan saya kegundahan, kesulitan ini untuk menggugurkan dosa-dosa saya, untuk meninggikan derajat saya. Dia khususan kepada Allah SWT. Dan dia bersabar menghadapi itu. Dengan itu dia mencari jalan keluar dari ujian-ujian tersebut. Dia akan mendapatkan pahala sabar. Subhanallah. Jadi dengan modal keimanan, ya, insya Allah seorang mukmin itu dia akan terus bahagia hidupnya dalam perubahan keadaan dalam kehidupannya, baik dia mendapatkan hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif, dia akan siap menghadapinya dan baik bagi dia akan mendapatkan pahala dari keduanya itu. Dapat kenikmatan, dapat kesenangan. Dengan modal keimanan dia hadapi, dia respon dengan apa? Dia langsung mengingat ini nikmat dari Rabbul Alamin. Dia wajib syukuri nikmat ini. Dia wajib memanfaatkan nikmat ini untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan keberkahan dari nikmat-kenikmatan tadi. Dan Allah akan balas dia dengan syukurnya tadi, akan berikan kenikmatan yang jauh lebih besar, lebih bahagia dia dapatkan dari kenikmatan yang pertama tadi. Subhanallah. Sebaliknya kalau dia mendapatkan ujian dan cobaan dengan modal keimanan tadi, dia langsung sadar ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Dengan ujian ini Allah ingin menggugurkan dosa-dosa saya. Dia hadapi dengan apa? Dia bersabar dengan ujian tersebut. Maka Allah akan mudahkan dia jalan keluar dari masalah tersebut. Allah bantu dia keluar dari masalahnya. Allah gugurkan dosa-dosanya. Subhanallah. Makanya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di setelah menjelaskan tadi, ketika dia mendapatkan ujian, semua ujian dan cobaan akan tidak terasa kalau dihadapi dengan apa? Dengan keimanan. Dengan keimanan. Tidak akan terasa dihadapinya. Antum bayangin keadaan orang menghadapi hal-hal seperti itu antara orang yang beriman dengan orang yang beriman, hadirin, jauh.
Jauh. Makanya modal besar kita, apalagi inti pondasi ini, iman dulu diperbaiki. Iman diperbaiki. Kemudian beliau penulis menukilkan hadis Nabi SAW, hadis sahih, riwayat Muslim, mendukung statement beliau tadi. Kata Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Orang beriman itu perkara hidupnya menakjubkan semuanya. Inna amrahu kulluhu khair. Inna amrahu kulluhu khair. Orang mukmin, orang yang beriman, semua perkara dalam kehidupannya semuanya baik. Berbolak-balik keadaan kehidupannya. Orang beriman semuanya baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak ada kecuali pada diri orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairul lahu. In asabathu sarra' syakar fakana khairul lahu. Orang mukmin kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, Allah berikan dalam kehidupannya dia hal-hal yang menyenangkan hatinya dia, melapangkan hatinya dia, hal-hal yang menjadikan dia bahagia. Respon dari keimanannya pertama apa? Syakar. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairul lahu, itulah yang terbaik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairul lahu. Dan kalau dia ditimpa kesusahan, kesempitan, ujian, cobaan, musibah, sabar, dia bersabar menghadapinya. Fakana khairul lahu, itu yang terbaik bagi dia. Itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau dia hadapi dengan apa? Sabar. Walaysa dzalika illa lil muslim. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan respon seperti itu tidak akan ada kecuali pada diri orang yang beriman. Orang yang beriman. Modal keimanan itu luar biasa. Modal keimanan ini dijaga baik-baik hadirin. Jauhi hal-hal yang bisa mengganggu, mengurangi keimanan kita. Iman ini modal berharga. Yang paling berharga ini iman dan agama kita ini paling berharga dalam kehidupan kita. Lebih berharga bahkan dari nyawa kita sendiri, lebih berharga iman dan Islam kita ini. Itu jaga baik-baik. Modal terbesar dalam hidup kita ya dua itu. Agama sama iman kita. Yang bisa kita bikin kita selamat di dunia ya agama dan iman kita. Yang bikin kita selamat di akhirat ya Islam dan iman kita. Jangan pernah mimpi kita selamat di kuburan, selamat di akhirat kecuali dengan Islam dan iman. Jangan pernah bermimpi kita bisa masuk surga kecuali dengan Islam dan iman. Mustahil. Ini modal terbesar dalam hidup kita hadirin. Modal terbesar. Dijaga baik-baik. Bahkan hidup kita Allah jamin dengan modal iman ini. Ini luar biasa. Makanya tidak ada seperti itu kecuali pada diri orang yang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak punya modal keimanan. Ketika Allah berikan dia kenikmatan dalam hidup, kebahagiaan, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lisannya ini dari mengucapkan alhamdulillah. Jauh hatinya ini dari meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia mempergunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kualitasnya antara langit dan bumi. Antara respon orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam merespon kenikmatan kebahagiaan yang Allah berikan di dunia. Apalagi kita berbicara bagaimana responnya orang beriman ketika menghadapi cobaan dan ujian dalam kehidupan. Jauh hadirin. Kualitas hidup kita ini jauh sekali berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih ujian, terguncang hidupnya, gelisah, menyalahkan ini, menyalahkan itu, protes ini, protes itu. Kenapa? Dia tidak landasi keimanan. Dia tidak kurang keimanannya bahwa ini takdir Allah takdirkan kepada dia dan itu pasti baik untuk dia. Ketika dia tidak punya modal iman, dia susah menghadapi hal seperti itu. Jangankan menghadapi ujian, cobaan, musibah, bala, menghadapi nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia tidak bisa menghadapi dengan cara orang yang beriman. Bisa jadi rusak akhlaknya ketika
Allah berikan dia kenikmatan kalau dia tidak meresponnya dengan keimanan. Makanya benar kata Nabi SAW sebutkan apa? Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkara orang yang beriman. Semua perkaranya baik. Semua seluk-beluk kehidupannya orang beriman, hal-hal yang dialami dalam kehidupannya orang beriman, semuanya baik. Menakjubkan. Semuanya baik buat dia. Ya subhanallah. Itu yang penulis sebutkan di sini. Ya, kemudian selanjutnya tadi yang terakhir kita baca, beliau menyebutkan hadis tadi, ajaban li amril mu'min. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, sudah habis ya waktunya ya? Belum. Materi sampai jam berapa? Setengah 12. Tanya jawab ada? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata penulis, ya beliau menukilkan hadis tadi, hadis riwayat Muslim. Kemudian kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di, di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan bahwa seorang mukmin akan dilipat gandakan kebaikan dan buah amal-amalnya di dalam kondisi apapun yang dia hadapi. Dalam kondisi nikmat ataupun susah. Oleh karena itu, Anda bisa menemukan dua orang yang mendapatkan ujian yang sama atau nikmat yang sama, tetapi ternyata keduanya berbeda dalam menghadapinya. Hal itu kembali kepada kualitas iman dan amal soleh yang dimiliki masing-masing orang tersebut. Dan ini benar hadirin, subhanallah. Orang dia bisa mungkin mendapatkan nikmat yang sama, berbeda cara meresponnya. Sama-sama dia mendapatkan rezeki, sama-sama dia mendapatkan kelapangan rezeki, kelapangan harta, sama. Tapi yang satu meresponnya dengan apa? Dia langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota badannya dia. Bersyukur dengan lisan dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bersyukur dengan hati dengan cara apa? Dia yakin ini rezeki, kelapangan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur dengan anggota tubuhnya dengan cara apa? Dia beramal, meningkatkan amalannya sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dia mempergunakan nikmat tersebut di jalan Allah untuk mendekati diri kepada Allah. Dia tidak mau mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala syukur dia dapat. Pahala dia mempergunakan nikmat itu dengan dia mempergunakan nikmat tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala lagi. Allah balas berlipat-lipat. Allah berikan dia kebaikan nikmat yang lebih besar dari yang dia rasakan di nikmat yang pertama tadi. Itu respon orang yang beriman. Adapun orang yang nggak bagus keimanannya atau mereka yang tidak beriman mendapatkan nikmat yang sama, kelapangan rezeki, responnya apa? Jauh lisannya dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi rusak akhlaknya karena kenikmatan tersebut. Contohnya apa? Sombong dia. Ujub dia. Ini hasil jerih payah saya selama ini. Ini rezeki yang banyak, duit banyak, penghasilan banyak. Ini usaha kerja keras saya selama ini. Kemudian apa? Karena tidak dilandasi keimanan, dia merasa tinggi, merasa angkuh, merasa lebih dari yang lain. Sombong dia. Merendahkan orang lain. Kemudian bisa jadi dia tidak pergunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan nikmat tersebut apa? Untuk menyombongkan diri. Dia tidak mempergunakan nikmat yang Allah berikan untuk apa? Untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya pondasi iman yang tadi kita sebutkan pertama. Beda responnya. Padahal nikmatnya sama. Nikmatnya sama.
Yang membedakan apa? Karena iman tadi. Lihat bagaimana dampaknya hadirin. Ya, itu yang penulis sebutkan. Kemudian kalau orang yang mendapatkan ujian, cobaan dalam kehidupannya. Sama cobaannya, ujiannya sama. Tapi orang yang beriman, lisannya masih memuji Allah SWT. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam segala sesuatu. Ini ujian, tidaklah Allah timpakan kepada saya kecuali saya mampu menghadapinya. Ini ujian datangnya dari Allah SWT dan solusinya juga hanya dari Allah SWT. Allah yang berikan ujian ini dan hanya Allah lah yang bisa mengangkatnya. Makanya dia bersabar menghadapinya. Dengan sabar itu apa? Dia mengharapkan pahala dari sabarnya itu. Dengan itu apa? Allah akan berikan di jalan keluar. Allah akan angkat cobaannya. Plus Allah kasih pahala dari bagaimana responnya dia menghadapi ujian tersebut. Sementara yang satu lagi dapat ujian, terguncang hidupnya. Mulai playing victim. Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Menyalahkan orang lain. Kenapa? Dia tidak siap menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia tidak meresponnya dengan modal keimanan tadi. Padahal ujiannya sama. Ya, semakin dia terguncang hidupnya. Berbeda. Yang bedakan apa? Iman. Yang bedakan apa? Iman. Yang satu dapat menghadapi nikmat atau musibah dengan syukur dan sabar. Kata penulis. Sehingga dia merasa senang dan sukacita. Pada saat yang sama, kesumpekan, keruwetan, kegundahan, perasaan sempit dada, dan kesulitan hidup juga akan hilang. Pada akhirnya, dia bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Adapun orang yang satu lagi menyambut nikmat, ya, dengan keangkuhan. Menolak kebenaran dengan kezaliman. Sehingga moral dan tingkah lakunya menjadi melenceng. Dia sambut nikmat itu dengan sikap seperti hewan. Penuh tamak dan loba. Walaupun demikian hatinya tetap tidak merasa tenang. Tidak merasa tenang. Sudah dia kasih nikmat yang besar, tapi ketika dia meresponnya tidak dengan keimanan, hatinya tetap tidak akan merasakan ketenangan hadirin. Nggak bisa tenang. Bahkan terasa seperti tercabik-cabik dari segala penjuru. Padahal dikasih nikmat. Tapi dia nggak bisa merasa tenang. Terus gelisah, gundah hatinya. Kenapa? Karena dia tidak meresponnya dengan keimanan. Alasannya apa? Kata penulis ini, dia khawatir jika apa yang dia nikmati hilang. Dia khawatir akan banyaknya tantangan-tantangan yang timbul menghadangnya. Karena hawa nafsu tidak akan berhenti pada batas tertentu. Ini tadi kita sempat singgung. Dia mungkin mendapatkan nikmat. Allah berikan dia nikmat. Kelapangan. Tapi ketika dia meresponnya tidak dengan keimanan, nggak bisa tenang hatinya hadirin. Apa yang bikin hati nggak bisa tenang? Dia merasa sombong, angkuh. Kemudian faktor lain yang bikin dia tidak bisa merasa tenang apa? Dia khawatir nikmat tersebut hilang. Takut dia. Takut. Nggak akan mungkin orang beriman seperti itu. Yang bagus keimanannya, dia tidak akan merespon seperti itu. Takut dia. Ketika dia merespon nikmat tidak dengan keimanan. Takut ini nanti nikmatnya hilang. Sukses bisnisnya semakin dia gelisah. Semakin besar lancar rezekinya, sukses bisnisnya goal, bisnisnya sukses, penghasilannya besar. Semakin besar, semakin tinggi dia punya penghasilannya, semakin besar bisnisnya, semakin gelisah dia. Takut ini nanti bisnisnya gagal, takut bangkrut, takut nanti ini income-nya menurun. Akhirnya dia terus gelisah bagaimana cara supaya bisnis ini stabil, bagaimana cara berinovasi. Kenapa? Karena dia takut kehilangan nikmat itu. Itu respon orang yang kurang imannya hadirin. Kenapa kata penulis ini? Karena hawa nafsu tidak akan berhenti pada batas tertentu.
Orang ketika meresponnya dengan hawa nafsu tadi seperti yang tadi Anda sebutkan di awal, manusia itu tidak akan pernah puas, hadirin. Tidak akan pernah puas. Kata Nabi SAW, "Lau kana li ahadikum wadiyani min dhahab, labtagha thalitha." Labtagha thalitha. Atau kama qala SAW. Kalau seandainya di antara kalian ini, di antara manusia itu punya 2 lembah, punya emas sebanyak 2 lembah. 2 lembah dia punya emas. Dia akan mencari lembah ketiga. Karena apa? Karena manusia tidak akan puas. Sampai tanah masuk ke mulutnya, baru dia selesai dari urusan dunia. Dan masuk kubur, mati, dikubur, tanah masuk ke dalam mulutnya, baru manusia itu bisa puas selesai urusan dari dunia. Begitu manusia, tamak ya manusia, ketika menuruti hawa nafsu, kalau dia tidak merespon nikmat itu dengan keimanan. Seperti itu hadirin. Tapi senantiasa ingin mendapatkan yang lainnya lagi dan lagi. Yang barangkali, kata penulis, bisa dia raih, namun juga bisa tidak. Kalau berhasil diraih kekhawatiran yang pertama tadi, rasa takut hilangnya nikmat tersebut akan menghampirinya. Dia juga menyambut musibah yang menghadangnya dengan keguncangan, kegundahan, rasa takut dan jengkel. Jika sudah demikian, jangan tanyakan lagi bagaimana dia akan ditimpa kesulitan hidup, ditimpa berbagai penyakit syaraf, perasaan takut yang mengkhawatirkan. Karena saat itu dia tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula memiliki kesabaran yang dapat menghibur dan meringankan penderitaannya. Orang yang beriman ketika ditimpa musibah cobaan, dia sabar, dia mengharapkan pahala dari ujian tersebut. Tapi ketika dia meresponnya tidak dengan keimanan, terguncang hidupnya. Jadi dia kena guncangan, cobaan, kesulitan dari luar dan dari dalam. Dari eksternal, dari internal. Cobaan, kesusahan dari luar, dari eksternal, plus lagi keguncangan, kesempitan, kekhawatiran dari dalam hatinya sendiri. Wal'iyadzubillah. Maka bayangkan bagaimana terguncangnya hidup orang yang seperti itu. Tapi orang yang beriman, merespon cobaan apa? Dia sabar. Dia yakin Allah akan berikan pahala dari kesabaran tersebut. Maka Allah pasti akan berikan di jalan keluar. Plus pahala. Bisa jadi seorang itu ditimpa ujian cobaan untuk menggugurkan dosa-dosanya dia. Dan itu pasti hadirin. Tidaklah Allah menimpakan sesuatu kepada manusia itu kecuali Allah menggugurkan dosa darinya. Kata Nabi SAW, "Ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta syawkata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa kesedihan. Rasa capek di badannya dia rasakan. Rasa kesedihan, kekhawatiran, gundah gulana dalam hatinya. Sedih yang dia rasakan. Sampai dia tertusuk duri sekalipun, kata Nabi SAW, kecuali ada dosa yang digugurkan di situ. Bagaimana dia bisa merespon seperti yang Nabi SAW sabdakan tadi? Ya dengan modal keimanan. Dia yakin ini ujian, sampai ujian sekecil apapun itu datang dari Allah, akan menggugurkan dosa-dosanya. Dia mengharapkan pahala dari itu, dari ujian itu. Dia mengharapkan pahala. Ada dosa-dosanya digugurkan. Dengan ujian tersebut Allah akan meninggikan derajatnya di surga. Bisa jadi Allah sudah tetapkan bagi si fulan surganya tinggi. Allah sudah takdirkan si fulan nanti surganya tinggi. Tapi ternyata ketika di dunia amalannya itu lambat. Amalannya tidak bisa mengantarkan dia ke surga yang sudah Allah tetapkan bagi dia. Akhirnya untuk sampai ke tingkat surga yang tinggi itu, Allah berikan dia ujian demi ujian. Dengan ujian itu dia bersabar menghadapinya, maka derajatnya di surga akan melejit dia sampai di tempat yang tinggi itu. Dengan apa? Dengan ujian yang dia hadapi dengan kesabaran. Makanya Syekh Abdul Razak pernah menceritakan, ya subhanallah. Ada anak muda nelpon dia. Dia nelpon Syekh Abdul Razak. Dia bilang, "Wahai Syekh, anak muda umur kok salah 24 atau 26 tahun gitu.
Ana mau menceritakan keadaan ana, Syekh. Tafadhal, kata Syekh. Bagaimana keadaanmu? Saya saat ini lumpuh sebadan, Syekh. Yang bisa bergerak dari badan saya ini cuma kepala saya saja. Semua sebadannya nggak bisa bergerak karena lumpuh sebadan. Ana pengen kemudian Syekh Abdul Razak berkata, boleh ana bertemu sama ente tinggal di mana? Oh, ana tinggal di kota Madinah. Coba sini alamatnya kirim. Dikirimin alamatnya, disamperin sama Syekh Abdul Razak ke rumahnya anak muda ini. Kemudian ketemu, ngobrol 1 jam, 2 jam, dia cerita, ana sebelumnya normal, Syekh. Ana bisa berjalan, badan ana sehat, cuman qadarullah ana kecelakaan. Yang akibat kecelakaan itu ana lumpuh sebadan, yang sekarang ini yang bisa bergerak cuman kepala ana saja. Cuman terus apa kata anak muda ini, tapi demi Allah ya Syekh, saat ini ana merasakan kebahagiaan luar biasa yang tidak ana rasakan pada saat ana masih bisa berjalan. Pada saat ana bisa berjalan, ana berjalan ke sana kemari, ana tidak merasakan kebahagiaan yang saat ini ana rasakan dalam jiwa ana, dalam hati ana. Subhanallah. Kenapa? Karena dengan dia ditimpakan ujian itu, dia bersabar, dia mengharapkan pahala dari ujian tersebut. Apa dia menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk dengan mendekatkan dirinya kepada Allah. Enggak lepas hari-harinya dari mengingat Allah, berzikir, membaca Al-Qur'an dalam kondisi dia lumpuh sebadan. Allah berikan kebahagiaan luar biasa yang tidak dirasakan kebahagiaan itu ketika dia masih sehat. Hadirin. Lihat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi kita sebutkan. Dia menulis buku ini. Mungkin kita berpikir dia sedang merasakan kenikmatan hidup yang luar biasa. Sehingga dia menuliskan cara-cara meraih kebahagiaan. Padahal beliau menulisnya lagi sedang sakit parah, kepalanya di atas ranjang rumah sakit, hadirin. Kenapa hadirin demikian? Karena kebahagiaan itu dalam hati. Kebahagiaan itu Allah yang berikan dalam jiwa kita. Dan Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kecuali dengan cara sebab yang Allah ridhai, yaitu apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan iman, dengan amal saleh. Itu baru kebahagiaan. Ada seorang ustadz pernah ceritakan. Salah seorang jamaahnya ini, dia ditimpa penyakit. Yang penyakitnya ini sudah dia non-stop 24 jam harus masukkan cairan ke tubuhnya. Dia cuma duduk di kursi roda, ada cairan di atasnya terus masuk ke aliran darahnya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Karena penyakitnya itu. Masalah ginjal kalau tidak salah. Harus terus masukkan cairan. Dia bilang ke ustadz ini, apa? Ustadz, boleh nggak ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ana begini saja nggak usah sembuh? Subhanallah. Bingung Ustaz tuh kenapa seperti itu? Karena ana merasakan kebahagiaan dengan ana kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini ana tidak jauh, ana selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana terus baca Al-Qur'an. Ana zikir, enggak lepas zikir, dekat dengan Allah. Ana merasakan kebahagiaan luar biasa yang tidak ana rasakan ketika dia masih sehat. Subhanallah. Lihat hadirin. Iman itu, kebahagiaan itu dalam hati. Dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan modal keimanan tadi. Makanya kata sebagian salaf dulu ya. Mereka dalam keadaan susah, miskin hidupnya. Mau makan aja harus pakai roti yang sudah keras dicelupkan ke air. Kemudian dia berkata apa? Lau ya'lamul muluk wa abna'al muluk ma nahnu alaih la jalaluna alaihi bisuyuf. Sambil mereka melihat istana raja, memandang istana raja, mereka berkata, kalau saatnya raja-raja, anak-anak raja, mereka tahu kebahagiaan yang saat ini kami rasakan dalam jiwa kami, maka niscaya mereka akan merebut kebahagiaan itu dengan pedang, pengen mengambil kebahagiaan yang ada dalam dada kami saat ini. Ya subhanallah. Itu cuma ada pada diri orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya, Penulis rahimahullah ta'ala berkata, hal di atas dapat kita saksikan sendiri secara nyata. Jika Anda merenungi kondisi orang-orang sekarang ini, Anda akan melihat bahwa ada perbedaan besar antara seorang mukmin yang bekerja dan bertindak di atas norma keimanan dengan yang tidak bersikap seperti itu. Beda.
Tadi kita jelaskan. Kesimpulannya adalah bahwa agama sangat mendorong dan menganjurkan orang agar bersifat qanaah. Menerima ridha atas apa yang Allah berikan kepada dia. Qanaah. Terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan kemurahannya yang beraneka ragam. Seorang mukmin jika ditimpa penyakit kefakiran. Beliau penulis di sini Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan contoh. Kalau seandainya seorang mukmin itu ditimpa kefakiran misalnya. Dan berbagai musibah yang dapat menimpa setiap orang. Dengan keimanannya, juga dengan sifat qanaahnya, dia merespon ujian kefakiran tersebut. Dengan sifat, dengan iman dan qanaahnya, bagaimana dia responnya. Dan kerelaannya atas apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap terlihat tenang. Padahal dia tiba kefakiran, tenang dia hidupnya. Hatinya tidak menuntut mencapai sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya. Dan juga tidak melirik kepada orang-orang yang berada di atasnya. Dan boleh jadi kebahagiaan dan kesenangan dan ketenangan melebihi orang yang telah berhasil meraih tuntutan-tuntutan duniawinya tapi tidak qanaah. Subhanallah. Perhatikan ucapan penulis di sini. Beliau memberikan contoh. Orang misalnya diberikan ujian kefakiran. Fakir hidupnya dia. Atau ujian-ujian yang lainnya. Tapi dengan modal keimanan, dia punya sifat qanaah. Dia nerima apa yang Allah bagikan kepada dia. Dia tidak menuntut hal-hal yang tidak Allah takdirkan kepada dia. Dan dia tidak melirik apa yang ada di atasnya. Maka akan tenang hidupnya. Dia akan merasakan ketentraman jiwa, ketentraman hidup. Dia akan rasakan bahkan melebihi ketentraman yang dirasakan oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat kekayaan tapi tidak qanaah. Ya subhanallah. Makanya sifat qanaah ini penting. Kata Nabi SAW, "Warda bima qasamallahu lak, takun aghnan nas." Ridhalah kalian dengan apa yang Allah bagikan kepada kalian, maka niscaya kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Ridho apa yang Allah berikan, sudah Allah takdirkan saya mendapatkan segini, kekayaan segini, aset cuman segini, gaji cuman segini, alhamdulillah. Dia ridho, dia qanaah, tentram hidupnya. Tapi kalau dia tidak menerima, dia nuntut hal-hal yang belum Allah takdirkan, ya kenapa gaji cuman segini, kenapa harta saya cuman segini, pengen seperti orang-orang yang lain yang gajinya puluhan juta, ya. Pengen seperti orang-orang yang gajinya 100 juta sebulan. Bagaimana dia bisa bahagia hidupnya kalau dia tidak qanaah seperti itu? Makanya yang namanya zuhud itu hadirin, bukan berarti orang tuh zuhud tuh dia harus jauh dari kemewahan, ya. Nggak boleh pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang lusuh, nggak boleh pakai mobil mewah, ya, pakai motor butut saja supaya zuhud. Lah, konsep zuhud itu bukan seperti itu. Zuhud itu dia menerima apa yang Allah bagikan pada dia dan dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan itu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Dia tidak menuntut hal-hal lain yang ada di tangannya, dia syukuri. Bisa jadi orang itu dia miskin tapi dia tidak zuhud hatinya. Yang namanya zuhud itu perkara hati. Zuhud itu perkara hati. Bisa jadi orang dia miskin nih, tapi dia nggak zuhud. Kenapa? Karena dia nuntut lebih. Dia miskin, tapi hatinya pengen ini, pengen itu, pengen kekayaan. Sehingga apa? Dia tidak mensyukuri apa yang nikmat saat ini ada pada dirinya. Makanya orang dengan keimanan, ditimpa kefakiran, ditimpa ujian kefakiran dari Allah Subhanahu wa taala, contohnya kefakiran, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Tenang jiwanya. Karena apa? Dia tidak menuntut hal-hal yang belum Allah takdirkan. Dia yakin bahwasanya takdir Allah inilah yang terbaik. Dia yakin
Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kefakiran, ini yang terbaik buat dia. Dia yakin bahwasanya ketika Allah takdirkan rumahnya seperti itu terbaik buat dia. Dia yakin bahwasanya ketika Allah berikan dia gaji sekian, itu terbaik buat dia. Bisa jadi kalau Allah bukakan bagi dia pintu-pintu rezeki yang jauh lebih besar dari itu, bisa jadi berubah agamanya dia. Berubah keimanannya dia. Dia akan menjadi sombong. Dia akan menjadi merendahkan orang lain. Dia mungkin bisa jadi dia tidak dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Allah bukakan dunia bagi dia. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tentram hidupnya. Itulah yang terbaik bagi dia. Dan di waktu yang bersamaan, ketika Allah berikan ujian seperti itu, dia tidak melirik kepada orang yang di atasnya, tapi dia melihat orang yang di bawahnya. Itulah konsep syariat. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Dzalika ajdaru alla tashkuru ni'matallahi 'alaik atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kata Nabi SAW, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang-orang di atas kalian. Karena hal tersebut akan menjadikan kalian tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih dia rumah, tapi dia lihat rumah-rumah orang di komplek elit. Dia bandingkan rumahnya dengan orang-orang yang rumahnya mewah. Akhirnya apa? Dia nggak syukuri nikmat Allah kasih dia nikmat punya tempat tinggal yang mana banyak orang lain itu tinggal di tenda pengungsian bertahun-tahun, hadirin. Banyak orang-orang yang tinggal di kolong jembatan. Banyak orang yang tidur beralaskan tikar di pinggir jalan depan toko-toko, nggak punya rumah. Dia tidak syukuri itu. Kenapa? Karena dia melihat ke atas, nggak melihat ke bawah. Punya mobil mobil tahun 80. Mobil harga 30 juta harga mobilnya. Yang dia lihat apa? Mobil-mobil listrik terbaru. Wah, subhanallah. Mobil listrik yang canggih yang bisa parkir sendiri, hadirin. Insyaallah. Mobil yang pintunya kok dibuka itu bukanya ke atas bukan ke samping. Itu aja yang dia tengok. Bersyukur dia sama mobilnya itu? Enggak bersyukur dia. Kenapa dia enggak lihat orang yang enggak punya kendaraan kemana-mana repot dia jalan kaki, kena panas, keringetan. Kenapa dia enggak lihat orang yang lumpuh enggak bisa jalan? Akhirnya apa? Dia tidak mensyukuri nikmat itu. Nanti penulis akan ada bagian khusus pasal tersendiri akan membahas masalah ini nanti insyaallah taala. Itu respon orang yang beriman, hadirin. Ketika menghadapi ujian. Qanaah. Ya, ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nerima. Mendapatkan ujian, ya dia bersabar dan dia melihat yang ujian lebih berat dari itu. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Karena waktu sudah habis untuk materi, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Jazakallahu khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Ustadz Hafizahullah selalu semangat dalam berdakwah. Mohon izin menanyakan bagaimana cara menyadarkan orang yang visi misinya hanya dunia, syahwat dan hawa nafsu. Kebahagiaannya hanyalah duniawi, sedangkan batinnya tidak disirami dengan agama, ilmu dan Al-Quran. Untuk menasihati orang seperti itu, ya, ajak dia menuntut ilmu pertama. Karena biasanya orang yang seperti itu karena kurang modal ilmunya. Makanya itu diantara pentingnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Dan juga bagi para hadirin, itu kalau bisa ajak kawan-kawannya. Ajak, dirangkul. Banyak orang-orang ya di luaran sana itu terombang-ambing. Banyak yang dia mungkin baru hijrah. Atau banyak mungkin dia pengen hijrah tapi kurang support, kurang dukungan, kurang kawan-kawan yang mengajak dia berubah. Nggak punya circle baru, malu untuk membentuk circle baru, circle orang-orang yang baik. Banyak yang seperti itu, sering ada yang bertanya karena seperti itu.
dia baru hijrah, tapi dia masih sangat labil. Kadang dia masih suka berubah-ubah. Kadang karena masih belum stabil keimanannya. Butuh dirangkul orang-orang seperti ini. Mau menasehatinya, kadang kita mau menasehati dengan lisan saja mungkin kurang. Ya, mungkin dia yang belum bisa menerima. Caranya apa? Dirangkul. Diajak ke circle kita. Diajak ngaji, ajak berkumpul. Dibekali dengan modal ilmu. Karena terkadang orang yang seperti itu butuh disadarkan. Jangankan orang yang emang dia belum sadar sama hal seperti itu. Mungkin belum punya ilmu. Terkadang orang yang mungkin yang sudah ngaji sekalipun. Sudah punya modal ilmu. Tapi ketika dia Allah uji dengan kelapangan. Allah uji dengan harta. Ingat, harta, kelapangan, rezeki itu jangan kira itu bukan ujian. Itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kami akan uji kalian dengan kesempitan dan juga kelapangan. Itu ujian. Kemiskinan ujian, kekayaan juga ujian. Itu ujian. Terkadang orang yang sudah berilmu pun ketika Allah bukakan bagi dia dunia, goyang dia hadirin. Dan ini nyata. Bahkan ustadz sekalipun, jangankan orang biasa. Ketika Allah uji dengan nikmat dunia, Allah bukakan dunia, dia bisa goyang hadirin. Bisa berubah. Makanya kalau mau menasehati, nasehati dan ajak dia bergabung, dirangkul, ajak ngaji bareng, ajak duduk bareng, butuh ilmu. Butuh ilmu. Untuk menghadapi hal-hal seperti itu kita butuh modal ilmu. Ya. Jadi terkadang ya tadi obsesi dunia. Kenapa? Karena dia jauh dari siraman rohani. Bagaimana dia bisa mendapatkan siraman rohani, batinnya juga dikasih nutrisi apa? Ya dengan cara menuntut ilmu. Dengan dia menuntut ilmu itu akan berubah insya Allah dia punya amalnya. Bisa lebih bagus niatnya. Yang tadinya dia mungkin semangat mencari rezeki, berbisnis, yang mungkin awalnya dia terobsesi sama dunia. Tapi ketika sudah dia punya bekal ilmu, dia mungkin masih semangat berbisnis, tapi niatnya sudah berubah. Dia semangat menuntut ilmu, yang tadinya dia semangat mencari uang, berbisnis, mencari rezeki, yang tadinya apa? Obsesinya duniawi. Pengen memperkaya diri, pengen naik derajat sosialnya. Tapi ketika dia sudah punya modal keimanan dengan dia menuntut ilmu, masih dia semangat berbisnis, tapi niatnya sudah berubah. Dia semangat berbisnis, tujuannya apa? Dengan harta yang dia dapat, dia akan bergunakan untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka effortnya, tenaganya, waktunya dihabiskan untuk mengejar rezeki tadi akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia siang malam dia keluar banting tulang, tujuannya lillahi ta'ala. Untuk mengejar surga Allah. Dia niatkan kalau ini sukses, dia akan bantu fakir miskin. Kalau ini sukses bisnisnya, dia akan mengumrohkan orang, mengumrohkan keluarganya, mengumrohkan orang tuanya. Dia akan membangun pesantren, dia akan support pondok tahfidz, para penghafal Quran. Jadi dia semangat mengejar itu, nikmat duniawi apa? Untuk mengejar surga Allah Subhanahu Wa Taala. Niat nih. Dari hatinya. Caranya bagaimana? Nasihati, ajak dia belajar, ajak menuntut ilmu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Tep. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara kita tahu kita beriman atau yakin kita beriman? Saya merasa sangat hina dan banyak dosa. Meski saya sudah perbanyak amal soleh saya, tapi masih ragu saya akan bisa beriman dengan diri saya yang banyak dosa ini. Tanda-tanda orang yang beriman itu seperti apa ya Ustaz? Jazakumullah khair. Itulah tanda Anda beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia punya rasa takut, kekhawatiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya rasa takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Dia terus berusaha memperbagus amalannya. Itulah tanda keimanan. Ketika dia bermaksiat ada rasa khawatir, takut. Karena dia melakukan maksiat tersebut. Itulah tanda masih ada keimanan dalam hatinya. Ketika ada rasa penyesalan yang dilakukan dari perbuatan buruknya. Itulah tanda ada masih keimanan dalam hatinya.
Yang repot itu ketika dia tidak peduli sama hal seperti itu. Dia bermaksiat, dia nggak peduli. Dia meninggalkan kewajiban, dia nggak peduli. Nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa takut. Itu yang mengkhawatirkan, berbahaya. Itu bisa jadi keimanannya sudah sangat tipis dan dikhawatirkan hilang keimanannya. Kayak kata Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang yang beriman walaupun ada keimanannya hanya sebesar biji sawi dalam hatinya, dia akan pasti Allah masukkan dalam surga, walaupun bisa jadi dia akan melalui proses dicuci dulu dosanya di neraka, waliyadzubillah. Tapi selama masih ada keimanan dalam hatinya walaupun sebesar biji dzarrah, maka dia pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada keimanan. Nah, rasa yang dirasakan oleh penanya tadi, dia sudah beramal soleh, tapi dia khawatir amal tersebut tidak diterima. Karena emang kita tidak tahu amalan kita sudah diterima atau tidak. Makanya orang yang beriman menggabungkan antara bagus amalannya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, al-mu'min jama'a bainal khawfi wal amal. Wal munafiq jama'a baina isaati wal aman. Orang beriman itu dia akan menggabungkan antara amal solehnya dia terus beramal. Di sisi lain dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut azab Allah. Dia takut hari akhirat. Itulah orang yang beriman sebenarnya seperti itu. Sehingga apa? Rasa takut itu akan terus mendorong dia apa? Berusaha memperbagus amalannya. Semakin dia banyak amalannya akan semakin tentram jiwanya, tenang saja. Ya, orang ketika dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanda keimanannya dia. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri tadi, adapun orang munafik, dia menggabungkan antara perbuatan buruknya, maksiat dosa, di sisi lain dia merasakan aman, tentram, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahaya seperti itu. Itulah ciri-ciri orang munafik. Dia bermaksiat tapi tenang dia. Enggak ada rasa khawatir, rasa takutnya. Orang beriman, dia bagus amalannya, di sisi lain apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hal seperti ini ya itu menjadikan dia suuzon kepada Allah, tidak. Ya, dia sudah beramal tapi dia suuzon, kayaknya Allah enggak terima nih amal saya. Itu suuzon namanya. Berbeda antara dia suuzon sama dia khawatir tidak diterima, itu dua hal yang berbeda. Ketika dia khawatir dia tidak diterima amalannya, ini akan mendorong dia apa? Terus dia berusaha memperbaiki amalannya, memperbaiki niatnya. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sungguh kalau aku mengetahui ada satu saja sujudku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Ibnu Umar, kalau seandainya aku mengetahui ada satu saja sujudku yang diterima oleh Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu mendorong dia apa? Memperbagus amalannya dan dia husnuzon kepada Allah. Husnuzon. Ya, insyaallah Allah terima. Tapi dia tidak yakin. Bukan dia yakin, udah amal salat saya tadi pasti diterima. Enggak. Tapi dia husnuzon, insyaallah Allah terima ibadah saya. Dengan itu dia berdoa. Habis ibadah, habis salat, habis menjalankan puasa Ramadan, habis melaksanakan haji dan umrah, dia berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalnya tersebut. Makanya kita sering berdoa apa? Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Dia berdoa, ya Allah terimalah amalku. Terimalah puasaku, terimalah ibadah-ibadahku. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tauhid, ketika habis bangun Ka'bah, berdoa apa? Ya Allah, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah terimalah amalku ini, ya Allah. Bapaknya tauhid, kekasih Allah, habis bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah hadirin, yang dia lakukan. Habis bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa apa? Ya Allah terima amalanku ini habis bangun Ka'bah ini. Subhanallah. Itulah orang beriman, justru seperti itu orang beriman. Justru iman itu ya seperti itu. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ilaihim raji'un. Orang-orang yang beriman itu dia menginfakkan apa yang
Allah berikan kepadanya, diinfakkan hartanya, dia sholat, dia beramal soleh. Di waktu yang bersamaan apa? Wa qulubuhum wajilat annahum ilaihi raji'un. Hatinya dipenuhi rasa khawatir. Takut karena dia tahu bahwasanya dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang beriman. Orang berimannya seperti itu. Hidupnya itu khawatir, mengkhawatirkan akhirat, mengkhawatirkan bagaimana nasib di dalam kubur, mengkhawatirkan bagaimana nasib di alam barzakh, mengkhawatirkan bagaimana dia nasibnya ketika menyeberangi sirat. Orang berimannya seperti itu hidupnya. Dan itu yang akan mendorongnya akan terus beramal. Bukan santai, habis sholat, udah Allah terima deh. Pasti diterimalah sholat saya, pasti diterimalah puasa saya. Enggak. Ya, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dia akan terus dipenuhi, dia beramal tapi itu juga perlu dipenuhi dengan kekhawatiran, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi justru keimanannya seperti itu. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kiat-kiat mempertahankan iman yang sering turun naik karena terpengaruh hati yang belum kuat? Jazakallah khair. Iman itu sejatinya emang seperti itu. Iman itu naik dan turun. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik turun, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal soleh dan akan turun drop dengan dosa dan maksiat. Dan dalilnya terlalu banyak akan hal ini. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dalilnya terlalu banyak. Iman itu bisa bertambah. Tipsnya bagaimana supaya bisa imannya stabil? Iman akan stabil dengan amal soleh. Iman mau stabil, dia harus stabilkan amal solehnya. Itu iman baru bisa stabil. Kemudian dia mau stabil keimanannya, dia harus konsisten dalam menuntut ilmu. Ilmu itu akan membuahkan keimanan hadirin. Sering menghadiri majelis ilmu seperti ini ibaratnya kita sedang mencharge. Kita sedang charger iman kita. Ini ibaratnya charger keimanan. Kita sedang charge keimanan kita. Dengan menghadiri majelis seperti ini. Majelis ilmu seperti ini. Kita upgrade diri kita. Kita angkat satu persatu kejahilan dalam diri kita. Dengan ilmu, ini akan membuahkan apa? Membuahkan amal soleh. Ilmu itu untuk diamalkan. Semakin banyak kita menuntut ilmu, akan semakin bagus amal kita. Semakin bagus amal kita, maka akan semakin kuat keimanan kita. Udah tangganya seperti itu. Mau stabil iman kita, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Terus menuntut ilmu. Jaga amal soleh kita. Walaupun sedikit, yang penting konsisten. Mau konsisten, konsisten beramal. Ya jangan semangat di awal saja. Makanya kata Nabi SAW, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang continue, yang konsisten. Walaupun sedikit, yang penting continue. Dengan continue itu akan semakin stabil keimanannya. Jangan semangat di awal, baru hijrah. Baru hijrah nih, semangat. Bus, kangen sama rindu sama suara azan masjid. Lagi semangat-semangatnya hijrah. Baru hijrah, semangat mau beramal amal-amalan sunnah. Sholat duhanya 12 rakaat langsung. Saking semangatnya. Sehari, 2 hari, drop deh. Males. 12 rakaat. Tapi coba dia sholat duhanya 2 rakaat aja setiap hari. Tapi konsisten. Setiap hari 2 rakaat. Dia lakukan itu. Maka insya Allah akan stabil imannya. Ya. Kemudian juga yang untuk tadi tipsnya, selain itu yang tadi kita sebutkan pertama, supaya dia konsisten stabil keimanannya tadi, yang tadi kita singgung di pertanyaan sebelumnya, cari circle orang-orang baik hadirin. Ini jangan disepelekan yang satu ini. Kita kumpul sama orang-orang baik, sama orang-orang soleh. Kita kumpul sama orang-orang yang suka ngaji, ngerajin datang majelis ilmu, rajin ke masjid. Kita akan terbawa hadirin. Kita akan terbawa. Kita mau gak mau kita ikut terbawa seperti itu. Kita akan juga semangat ke masjid seperti mereka. Kita akan juga semangat hadir majelis ilmu seperti mereka. Kenapa? Kita punya circle orang-orang baik. Kita punya circle para penuntut ilmu. Itu sangat membantu kita untuk menjaga keimanan kita, menjaga hijrah kita hadirin.
Taib. Ada lagi? Khalas? Taib hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Demikian yang bisa kita kaji di kesempatan duha hari ini. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan di pertemuan bulan depan insyaallah taala. Semoga kita bisa menyelesaikan setiap poin-poin materi dari kitab ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, ana mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.